Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan ini, di video ini, kita akan bersama-sama belajar bagaimana menggunakan animasi di dalam Jetpack Navigation untuk transisi antar page. Harapannya tentunya dapat dengan mudah diimplementasikan oleh teman-teman developer semuanya di dalam project Android-nya sendiri-sendiri, sehingga membuat aplikasinya lebih kelihatan cantik, eksklusif, dan premium. Untuk lebih detailnya, silakan tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa ya, like dan subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang dan memberikan manfaat kepada teman-teman developer lainnya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan animasi ke dalam Jetpack Navigation untuk transisi page antar halaman. Ya, di sini saya menggunakan contoh project yang sudah kita buat di video sebelumnya. Di file navgraph page ini, yang merupakan navigation XML, saya memprovide 3 halaman, yaitu halaman pertama, halaman kedua, dan halaman ketiga. Masing-masing memiliki action. Di action inilah nantinya kita akan masukkan animasinya. Namun sebelumnya, saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman sekalian bentuk aplikasi sebelum kita menggunakan animasi, untuk bisa lebih memahami bagaimana perbandingan sebelum dan sesudah menggunakan animasi di dalam Jetpack Navigation ini. Ya, ini aplikasinya. Kita coba page 3. Ya, oke, seperti itu. Baik, sekarang kita tambahkan animasinya. Kita buka lagi navigation XML-nya. Di sini kita mau memberikan transisi page animasi di page pertama menuju ke page kedua di action ini. Oke, kita buka dulu editornya. Kita pilih actionnya, bisa melalui XML-nya atau langsung dari visual tampilannya. Di sini kita bisa lihat di bagian sebelah kanan ada bagian animation. Di sini ada 4 properti, yaitu enter anim, exit anim, pop enter anim, pop exit anim. Yang value-nya sendiri adalah animasi yang biasanya kita buat dalam XML. Ya, untuk di project ini saya sudah membuat animation XML-nya di dalam folder res anim. Di sini saya sudah menyediakan ada 4 animation XML. Slide in left, slide in right, slide out left, slide out right. Selanjutnya kita akan coba lihat lebih detail lagi bagaimana konfigurasi animation dalam XML. Ya, kita coba lihat salah satu file XML-nya. Animasi yang akan kita gunakan di sini, di contoh ini adalah animasi sederhana, di mana pergeseran atau perpindahan halaman akan melakukan slide ke kiri, dari kanan ke kiri. Jadi pergerakan animasinya adalah pergerakan secara horizontal. Ya, untuk itu saya hanya membutuhkan property from xdelta sebagai starting point dari animasinya, kemudian to xdelta sebagai endpoint dari animasi yang saya lakukan. Untuk from xdelta saya menggunakan saya men-setup value-nya, rasio ke koordinatnya adalah 100%. Untuk to xdelta adalah 0%. Dengan durasi satuannya adalah milisecond. Di sini saya men-setup dengan value 400 milisecond. Ya. Di bagian ini menunjukkan bahwa animasi
rasio dari koordinatnya bisa kita pahami dengan sumbu X, yang dimana sumbu X di sini adalah disebut dengan X delta, kemudian sumbu Y disebut dengan Y delta. Posisi pusat koordinat ada di 0%, yaitu di kiri atas. Ketika kita ingin melakukan pergerakan ke kanan, maksimal adalah 100%. Dan sebaliknya, bila kita ingin melakukan pergerakan ke kiri, maksimal adalah min 100%. Kemudian untuk secara vertikal, pergerakan vertikal, jika Anda ingin membuat animasi secara vertikal, misalkan slide up atau slide down, bisa memahami bahwa rasio koordinatnya untuk ke arah bawah yaitu maksimal 100%. Ke arah atas adalah minus 100%. Jadi jika Anda ingin melakukan pergerakan secara vertikal, Anda tinggal menambahkan saja from Y delta to Y delta juga, ya di sini. Seperti ini, kita masukkan. Kurang lebih seperti itu. Ya. Untuk slide in left, from X-nya ada 100%, to X-nya adalah 0%. Ya, jika kita lihat bagian ini, from-nya adalah 100%, to-nya adalah 0%. Jadi halaman yang akan melakukan animasi ini adalah halaman di next page. Di next page ini akan di slide ke kiri dari 100% ke 0%. Ya. Kemudian selanjutnya ada slide out left, di mana from X deltanya 0%, to X-nya adalah minus 100%. Durasinya sama. Jadi pergerakannya adalah dari 0% ini, atau layar tampilan yang sekarang terlihat di device, akan di slide ke kiri, masuk ke dalam previous page, dengan rasio koordinatnya adalah minus 100. Ketika kombinasi antara slide in left dan slide out left ini kita gunakan untuk transisi, maka akan terlihat perpindahan slide dari kanan ke kiri untuk halaman berikutnya. Begitu pula untuk slide in right. Ya. Di mana slide in right ini fungsinya adalah membuat animasi dari kiri ke kanan. Kita bisa lihat di sini from X deltanya adalah minus 100, to X-nya adalah 0%. Ya, dari minus 100 ini menuju 0%. Berarti dari kiri ke kanan. Ya. Kemudian ini pasangannya adalah slide out right juga. Jadi untuk yang slide left itu digunakan ketika flow dari aplikasi menuju ke next page-nya, ke next page berikutnya. Sedangkan kalau untuk animasi dari kiri ke kanan, maka itu digunakan untuk ketika aplikasi melakukan back action.
Selanjutnya kita tinggal men-setup animasinya ke dalam navigation XML. Kita buka navigation XML-nya seperti ini. Kemudian animasinya untuk pertama-tama kita akan mencoba di action ketika halaman pertama berpindah ke halaman kedua, yaitu di page first fragment menuju page second fragment. Kita klik actionnya, tanda panah di sini, maka akan menampilkan animation di sini. Bagian animation ini ada 4 properti yang kita bisa isi. Yang pertama adalah enter anim, kemudian exit anim, pop enter anim, pop exit anim. Untuk properti enter anim merupakan animasi yang digunakan pada saat transisi halaman berikutnya ke halaman yang akan ditampilkan di layar ketika aplikasi berpindah ke halaman berikutnya. Exit anim adalah animasi yang dilakukan pada saat halaman di layar sekarang akan berpindah ke halaman sebelumnya. Dilakukan ketika aplikasi berpindah ke halaman selanjutnya. Kemudian pop enter anim. Pop enter anim ini itu animasi yang digunakan pada saat transisi halaman sebelumnya ke halaman yang akan dilihat di layar ketika aplikasi melakukan back action. Dan yang terakhir, pop exit anim adalah animasi yang digunakan pada saat transisi halaman yang tampil di layar saat ini ke halaman berikutnya ketika aplikasi melakukan back action. Setelah kita mengetahui fungsinya masing-masing, kita bisa isi untuk animation XML-nya yang sesuai. Untuk enter anim, kita gunakan slide in left. Berikutnya slide out left. Pop enter anim, kita bisa isi slide in right. Exit anim, pop exit anim, maksud saya, kita bisa isi slide out right. Seperti ini. Ya. Setelah kita konfigurasikan seperti ini, kita coba running aplikasinya. Ya, seperti ini kita coba tes. Ya. Kembali. Ya. Ke page 2 akan slide left. Pas kita back action akan slide right. Kemudian kita akan kita juga mencoba menambahkan animasi dari halaman kedua ke halaman 3. Ya. Sama seperti tadi, kita aktifkan terlebih dahulu actionnya seperti ini. Kemudian kita masukkan slide in left, slide out left,
kemudian slide in right, slide out right. Ya. Setelah itu kita running kembali. Ya, kita coba lagi sekarang. Page 2 ke page 3. Ya. Kembali. Ya. Back button. Ya. Oke teman-teman, terima kasih. Demikian penjelasan singkat bagaimana menggunakan animasi dalam transisi page di Jetpack Navigation. Harapannya tentunya biar teman-teman developer bisa lebih mudah memahami dan mempraktikannya dalam project Android yang sedang dikerjakan saat ini, sehingga bisa mengoptimalkan performance dan juga meningkatkan kualitas aplikasinya dengan lebih baik. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel ini, agar channel ini bisa lebih berkembang lagi di kemudian harinya. Terima kasih.